Di sini teman-teman bisa lihat penayangan naik 78% karena penonton menonton lebih lama. Nah, karena di sini kita membahas masalah penayangan, saya akan gunakan aplikasi YT Studio untuk menjelaskan materinya, biar lebih mudah untuk dipahami ya. Sekarang saya akan buka aplikasinya. Jadi yang namanya penayangan itu adalah seberapa banyak jumlah view yang kita dapatkan dalam sebuah video. Nah, jadi ini ada performa video terbaru. Ini ada video yang baru beberapa hari lalu yang saya upload, sekitar 2 hari yang lalu. Judul videonya itu Cara Kejar Jam Tayang YouTube. Nah, di sini ada kalimatnya ataupun ringkasan yang diberikan sama YouTube tentang video saya ini. Performa video Anda baik sekali. Durasi tontonnya lebih lama dari biasanya dan jumlah penayangan meningkat. Nah, di sini artinya ketika kita ingin meningkatkan jumlah penayangan atau ingin meningkatkan jumlah view, itu faktor utama yang mempengaruhi adalah durasi tontonnya. Artinya kualitas video kita, ya. Jadi di sini kalimat ataupun kata-kata yang disampaikan sama YouTube di sini ini bukan kalimat biasa ya, tetapi ini kalimat yang penuh makna yang bisa kita jadikan pembelajaran. Nah, sekarang kita akan tekan ataupun kita klik. Di sini teman-teman bisa lihat penayangan naik 78% karena penonton menonton lebih lama ya. Jadi hubungannya penayangan itu hubungannya sama retensi penonton ataupun seberapa lama orang menonton video kita. Nah, di sini sudah jelaskan juga sama YouTube ya. Mengapa demikian? YouTube memberikan alasan nih, kenapa penayangan saya itu meningkat 78%. Ini alasannya di bawah. Video Anda mendapatkan 2.600 penayangan sejauh ini. Anda biasanya mendapatkan 1.000 sampai 2.000 penayangan dalam rentang waktu ini, ya. Artinya, dalam sekitar 52 jam pertama saya upload, biasanya maksimal itu saya mendapatkan 2.000 view ataupun 2.000 penayangan. Nah, video yang ini saya bisa mendapatkan 2.600 penayangan. Nah, sekarang kita akan cek berapa durasi tonton yang saya dapatkan untuk video ini. Kita kembali, kita tekan tombol kembali. Kemudian di sini ada tulisan ya, lihat lainnya. Kita klik. Dan kemudian nanti kita masuk di bagian buka analisis video. Kita akan masuk ke bagian analitik untuk mengecek durasi tonton yang saya dapatkan itu berapa gitu ya. Karena itu mempengaruhi yang namanya penayangan. Kita buka. Selanjutnya nanti di bagian analitik, di bagian menu ringkasan. Ini ringkasan tadi ya. Penayangan naik 78%. Kita akan geser ke bawah. Nanti ada namanya data retensi penonton. Nah, data retensi penonton ini artinya seberapa lama orang menonton video kita. Jadi kita bisa mengukur kualitas video kita itu dari data ini, retensi penonton. Apakah penonton itu puas dengan konten kita atau tidak? Itu dinilai dari retensi penonton. Nah, di sini durasi tonton rata-rata yang saya dapatkan di video ini sekitar 4 menit ya. Artinya orang menonton video saya itu rata-rata hanya 4 menitan. Padahal videonya itu durasinya 10 menitan. Di sini ada durasi videonya 10 menitan. Nah, kalau di persentase sama YouTube-nya itu sekitar 37%. Nah, menurut pengalaman pribadi saya, ketika retensi penonton kita itu di atas 35%, itu biasanya view-nya meningkat ataupun penayangannya itu meningkat. Artinya video kita itu sudah cukup memuaskan penonton. Itu menurut pengalaman pribadi saya ketika retensi penonton saya itu di atas 35%. Biasanya kalau di bawah 20% atau di bawah 30% itu view-nya nggak terlalu banyak ya, ataupun susah untuk mendapatkan view. Jadi ketika retensi penonton kita itu bagus, katakan di atas 35%, konten kita itu bakal direkomendasikan sama YouTube ya. Artinya view kita itu bakal meningkat dari rekomendasi. Nah, buat teman-teman yang tidak percaya bahwa video kita itu direkomendasikan YouTube dari hasil retensi penonton, saya akan buktikan. Kita geser ke bawah. Di sini ada data jenis sumber traffic. Artinya dari mana saya mendapatkan view, dari mana saya mendapatkan penayangan. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan.
Peringkat ketiga, saya itu mendapatkan rekomendasi video sumber trafficnya. Kenapa bisa dapat rekomendasi video? Ya ini karena dipengaruhi sama retensi penonton tadi. Jadi ketika retensi penonton kita itu bagus, YouTube itu bakal merekomendasikan video kita. Ya otomatis kalau sudah YouTube sendiri yang merekomendasikan video kita, view dan penayangan ya, view ataupun penayangan itu bakal meningkat setiap harinya. Jadi itulah pentingnya retensi penonton dalam sebuah video. Kita bisa mengukur kualitas video kita itu dari retensi penonton ini. Jadi coba nanti teman-teman bisa cek retensi penontonnya apakah sudah bagus atau belum. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin menambah view ataupun ingin meningkatkan penayangan, teman-teman harus perhatikan benar-benar masalah retensi penonton ini. Karena data retensi penonton ini adalah data untuk kita bisa tahu seberapa puas penonton itu menonton video kita. Ya, jadi ada beberapa yang bisa teman-teman lakukan. Misalkan yang pertama, coba teman-teman cek kembali bagaimana teman-teman mengedit video ya. Jadi mengedit video itu juga berpengaruh terhadap retensi penonton ya. Retensi penonton. Jadi kita itu tidak bisa mengedit video itu asal-asalan, asal upload, tidak bisa seperti itu ya. Dan kemudian langkah kedua, teman-teman juga bisa mengecek kembali apakah materi video teman-teman itu yang disampaikan itu sudah cukup bagus untuk ditonton sama penonton ya. Karena yang namanya isi video dan cara edit itu bakal berpengaruh sama yang namanya data retensi penonton ini. Jadi kalau retensi penonton kita itu rendah, ya otomatis kita bakal susah mendapatkan view karena YouTube tidak merekomendasikan konten kita. Nah, itu sebabnya ketika teman-teman itu saling kunjungi ya ataupun saling sub for sub, itu bakal merusak yang namanya itu data retensi penonton ya. Jadi teman-teman itu punya video misalkan 10 menit gitu ya, tapi ditonton orang hanya 10 detik ya. Kenapa hanya 10 detik? Karena itu tadi ya, mereka itu datang ke video teman-teman itu hanya subscribe, like, komen gitu ya. Jadi retensinya itu rusak gitu ya. Jadi sia-sia teman-teman itu membuat video 10 menit kalau retensinya itu rusak gitu ya. Jadi saran saya jangan terlalu sering-sering kali saling kunjungi karena secara tidak langsung itu bakal merusak channel teman-teman sendiri gitu ya. Nah, begitu sebaliknya ketika retensi penonton kita itu tinggi, YouTube itu bakal merekomendasikan konten kita. Otomatis kita bakal mendapatkan view ataupun penayangan. Di sini sudah jelas ya datanya. Ketika retensi penontonnya bagus, maka kita bisa dapat rekomendasi video. Nah, jadi seperti itu ya cara menambah penayangan ataupun meningkatkan view dalam sebuah video. Jadi faktor terpenting adalah retensi penonton. Jadi perhatikan benar-benar masalah retensi penonton. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.